Sehingga ketika misalkan kalian ingin memilih accounting, cukup klik accounting. Memilih finance, cukup pilih finance. Ketika ingin memilih accounting dan finance, klik control ya, kemudian block. Klik, sudah ada 2. Kemudian kalau ingin memilih semuanya, pilih multi select. Semuanya. Oke, tidak ada filter ya. Halo, apa kabar teman-teman? Kali ini Eva Agus Channel akan membahas mengenai cara membuat pivot table Excel untuk membuat laporan dan analisis data. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian untuk subscribe dahulu dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Oke, sebelum kita membahas tentang pivot table, kita harus tahu dulu ya apa itu pivot table. Pivot table adalah sebuah tabel interaktif yang dalam waktu singkat bisa menampilkan ringkasan data dalam jumlah yang besar, dalam bentuk dan orientasi yang berbeda, serta mampu melakukan kalkulasi pada setiap item yang dibutuhkan dengan menggunakan cara perhitungan sesuai kebutuhan. Jadi kita bisa melakukannya tanpa rumus. Rumus yang bisa dipakai bisa sum, average, dan sejenisnya ya. Jika sudah memiliki data yang terdiri dari banyak kolom atau field, tentunya dari kita tersebut perlu bisa dibaca untuk dapat diartikan atau disimpulkan maknanya. Apa saja sih manfaat yang bisa kita peroleh dengan penggunaan pivot table dalam penyajian data? Dengan memanfaatkan fitur pivot table pada Excel, kita akan dapat dengan mudah melakukan hal-hal yang berikut ini. Yang pertama, melakukan penyajian data dengan beberapa tampilan yang berbeda dari sumber data yang sama. Kemudian yang kedua, kita juga bisa memindahkan field pada berbagai lokasi yang berbeda dengan mudah. Yang ketiga, kita bisa menentukan field atau kolom mana saja yang akan ditampilkan dalam penyajian laporan atau ringkasan data. Kemudian yang keempat, melakukan kalkulasi atau mengumpulkan field-field data numerik dalam beberapa cara. Di situ kita bisa pakai sum, count, average, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, kita bisa melakukan filter untuk menampilkan nilai-nilai data yang mana saja yang akan ditampilkan. Kemudian selanjutnya membuat laporan dalam bentuk lain dari sebuah pivot table yang telah dibuat. Yang terakhir, kita bisa membuat pivot chart dari sebuah pivot table yang telah ada. Sebelumnya ada beberapa persiapan yang perlu kita lakukan untuk membuat pivot table di Excel, teman-teman. Yang pertama itu adalah pastikan tidak ada baris atau kolom yang kosong pada range data yang akan dibuat ya. Jika ada kolom atau baris yang kosong, silahkan dihapus terlebih dahulu. Kemudian setiap kolom pada data sumber harus mempunyai nama yang unik atau unique header. Usahakan header atau kepala kolom ini jangan terlalu panjang, buat sesingkat mungkin, asal mewakili jenis data pada baris-barisnya. Kemudian yang ketiga, hindari penggunaan merge cell pada header tabel sumber data kalian ya. Kemudian yang keempat, tipe data pada setiap kolom harus sama. Misalkan, dalam kolom itu jangan dicampurkan, ada yang formatnya dalam bentuk teks, ada yang formatnya dalam bentuk number. Jadi formatnya itu harus sama. Kemudian sangat dianjurkan untuk menetapkan format tabel yaitu pada data sumber. Hal ini untuk mempermudah kita dalam pembuatan tabel pivot serta melakukan updating data jika memang diperlukan. Kemudian yang terakhir, selain mengatur sumber data sebagai format tabel, kita juga bisa menerapkan define range untuk menamai range data tersebut. Dalam hal ini sebaiknya nama range diatur sebagai nama range yang dinamis. Selain beberapa hal yang saya sebutkan tadi di atas sebagai persiapan, sebelum kita membuat pivot table, kita juga harus punya bayangan dan merencanakan seperti apa data yang akan diringkas dan ditampilkan. Secara umum tidak semua kolom-kolom data akan ditampilkan pada pivot table. Hanya beberapa saja yang akan digunakan dalam setiap pivot table. Tentunya hal ini menyesuaikan kebutuhan kalian ya dalam menampilkan data summary dari sumber data yang kita miliki.
Pivot table itu membuat kit sendiri dari data sumber, sehingga dalam hal ini data sumber kita tidak akan diubah sama sekali. Meskipun data sumber kalian hapus, maka tabel pivot yang telah dibuat tetap akan berjalan normal. Tentu saja dalam kasus semacam ini kita tidak bisa melakukan data refresh atau updating data. Oke, sekarang saya sudah punya data, kita akan coba melakukan pivot table ya. Bagaimana caranya? Yuk kita ikuti dulu. Oke, sekarang saya sudah punya data ya untuk dibuat pivot table. Di sini ya, hal yang perlu kita perhatikan tadi, yang pertama, tidak boleh ada baris atau kolom yang kosong. Ini harus terisi semua ya. Kemudian yang kedua, setiap kolom harus mempunyai header atau nama yang unik. Nggak perlu panjang-panjang, yang penting sudah mewakili dari isi datanya. Kemudian hindari penggunaan merge file. Ini sudah tidak ada yang tergabung. Kemudian yang berikutnya kita ubah menjadi format tabel. Ini saya jelaskan nanti ya. Oke, kita akan buat pivot. Jadi untuk membuat pivot yang perlu kita lakukan, kita tinggal memilih bagian dari insert. Kita blok dulu nih tabelnya misalkan seperti ini. Nah, tabelnya kita blok, kemudian kita pilih insert, kemudian kita bikin pivot table. Nah, di sini kan jadi munculnya range. Kalau bentuknya range seperti ini, ketika kalian melakukan update data atau melakukan penambahan data tidak akan tercover secara otomatis. Oleh karenanya, kita disarankan untuk membuatnya dalam bentuk dividends atau tabel. Caranya, setelah data kita blok, kalian cukup klik di bagian tabel seperti ini atau pakai Ctrl T. Nah, kemudian my tabel as header ini sudah punya header ya yang unik, kita tinggal klik OK. Di sini kita kasih nama, misalkan ini tabel gaji ya, tabel gaji seperti ini. Kemudian udah biarin aja seperti itu. Selanjutnya di sini ada menu summarize with pivot table, tapi saya akan membuat pivot table dari menu insert. Oh iya, ada satu yang kelupaan. Di sini kan berubah menjadi biru seperti ini. Jika kalian tidak suka, nanti kalian bisa balik ke format awal ya. Tinggal pilih di bagian desain, kalian pilih yang hitam putih seperti ini. Oke, jadi sudah sama seperti yang format awal yang kalian punya tadi. Kembali, kita akan membuat pivot table. Di sini kalian pilih insert, kemudian di sini ada pivot table atau recommended pivot table. Kita akan mencoba membuat pakai recommended pivot table. Di sini sudah diberi contoh ya, rekomendasi pivot table yang akan dibuat. Saya akan menampilkan untuk tag home page-nya. Saya akan pilih yang ini, kemudian saya klik OK. Nah, sudah jadi teman-teman. Ini adalah pivot table yang kita buat. Sekarang ada beberapa fitur di sini yang bisa kita lihat. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Ada filter, row, column, dan values. Di sini kalau kita tahu defaultnya ini sudah saya rubah. Tapi awalnya ketika kalian membuat pivot table, formatnya akan seperti ini bentuknya. Tapi kalau kalian ingin mengubahnya, kalian cukup pergi ke bagian field, terus kemudian kalian pilih field section and area section side by side. Nah, seperti ini lebih enak dilihat. Yang bisa kita lakukan di sini adalah yang pertama, kalian ingin merubah format angkanya. Ketika ingin merubah format angkanya, kalian cukup klik kanan, kemudian pilih number format ya, jangan memilih format cell. Dalam number format kalian pilih number, kemudian centang untuk separatornya, decimal place-nya 0, kemudian OK. Ini yang saya inginkan seperti ini. Kemudian untuk desainnya kalian juga bisa pilih di sini. Misalkan nggak mau biru ya, misalkan hijau, bisa jadi seperti ini. Bebas mau yang mana ya. Terus kemudian kalian juga bisa menambahkan tampilan datanya. Di sini kan jumlahnya itu adalah dalam bentuk angka ya, dalam bentuk angka. Jika kalian ingin menambahkan dalam bentuk persentase, kalian cukup tambahkan satu lagi di sini. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian ini kalian klik aja salah satu,
bebas, kemudian klik kanan, kemudian show value as persentase dari grand total. Kemudian jika kalian juga tidak suka dengan tampilan headernya, kalian juga bisa merubah, asal tidak sama persis dengan yang di sini ya. Kalau misalkan kalian ubah sesuai yang ada di sini, nanti dia akan muncul notifikasi ya, seperti ini. Nah, tidak bisa. Jadi kalau mau merubah, kalau mau kata-katanya sama ya tambahkan spasi sebelum atau sesudahnya. Nah, seperti ini. Oke, ini juga sama dalam bentuk persentase. Tambahkan aja spasi persentase. Sumnya kalian hapus. Oke. Persentase ya. Nah, bisa seperti ini. Kemudian berikutnya kalian juga bisa dengan mudah menambahkan atau mengatur tampilan row atau tabelnya. Misalkan ini saya hapus dulu ya, saya nggak perlu untuk yang ini. Remove. Nah, saya nggak perlu untuk yang ini. Di sini saya ingin menampilkan untuk divisinya, untuk di bagian kolom. Kita tinggal tarik aja data yang ingin kita tampilkan masuk ke bagian kolom. Tadi bisa dirubah ya caranya seperti tadi. Terus kemudian kalau ingin dirubah juga, misalkan saya ingin membalik accountingnya di sebelah sini, kemudian jabatannya di sebelah atas, ya kita tinggal drag aja. Nah, seperti ini sudah berubah dengan cepat ya teman-teman ya. Terus kemudian kalau kalian ingin menambahkan bagian nama juga, kalian tinggal tarik juga di sini. Kemudian untuk divisinya saya nggak perlu lagi, tinggal tarik ke sini. Nah, sudah jadi teman-teman. Jadi ini sudah per nama, kemudian per jabatan. Kemudian ini ada bagian untuk menu filter. Menu filter ini bisa kalian pakai ketika kalian ingin menampilkan data yang difilter. Misalkan di sini ya, ini tadi divisinya saya jadikan bagian dari filter. Di sini adalah untuk semua nama yang ingin kita tahu ya. Tapi kalau misalkan kita mau filter, kita tinggal pilih di sini. Misalkan untuk divisi accounting totalnya seperti ini. Kemudian untuk divisi logistik segini, 6.179.320. Kemudian untuk divisi operasional seperti ini. Kalau mau menampilkan semuanya, bentuknya seperti ini. Oke, terus masih ada lagi, ketika kalian tidak ingin menampilkan grand totalnya, kalian tinggal pilih di bagian desain. Di sini banyak, ada subtotal, ada grand total, ada report layout, ada blank rows. Kalian pilih yang bagian grand total. Kalau kalian ingin menampilkan untuk grand total di bagian row only, kalian cukup pilih yang ini. Oke. Jadi yang muncul hanya di bagian samping ya. Terus kemudian kalau kalian ingin menampilkan di bagian bawah aja, ya tinggal pilih yang bagian tadi ya, yang di bawah, yaitu on for column only. Tapi kalau ingin menampilkan dua-duanya, ya on for rows and columns. Nah, seperti ini tampilannya. Kalau kalian tidak ingin membentuk menu filternya seperti ini, ada cara lain teman-teman, yaitu pakai slicer. Bagaimana cara menggunakannya? Yang ini saya tarik dulu ya, saya tarik filternya, terus kemudian saya akan memakai slicer. Di bagian ini kita klik kanan, kemudian add as slicer. Nah, di sini menu filternya kita buat dalam bentuk slicer. Untuk slicernya desainnya kalian juga bebas mau pilih yang mana. Misalkan seperti ini, seperti ini, seperti ini, atau seperti ini. Kemudian tampilannya juga bebas, kalian bisa merubah jumlah kolomnya menjadi 2. Kemudian bisa juga kalian kecilkan ukurannya. Sehingga ketika misalkan kalian ingin memilih accounting, cukup klik accounting. Memilih finance, cukup pilih finance. Ketika ingin memilih accounting dan finance, klik control ya, kemudian block. Klik, sudah ada 2. Kemudian kalau ingin memilih semuanya, pilih multi select. Semuanya, oke, tidak ada filter ya. Seperti ini caranya.
Oke, demikian teman-teman ya tutorial mengenai penjelasan singkat tentang pivot table. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Kemudian apabila ada saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa.